Kita tuh paling senang pada saat kita mengatakan bahwa harga ini naik dan kita buy. Ternyata harga ini turun. Kita nggak mau terima analisa atau Selamat malam Pak Joshua. Selamat malam Pak. Kedengaran nggak suara saya? Soalnya sedang ada radang tenggorokan. Wah, jelas sih Pak. Lanjut. Tandanya nggak radang kalau kayak gitu. Pak Jo, Ya. Jakarta gimana? Tadi saya lihat hujan gitu. Iya, sebentar aja. Oh sebentar aja. Oke, tandanya juga Nasdaq-nya atau Dow Jones-nya naik cuma sebentar. Oke, setelah itu dia koreksi. Kata alam. Baik. Kita mulai aja Pak Jo ya. Ya Pak, silakan. Baik. Bapak dan Ibu semuanya, selamat malam, sehat selalu ya. Saya Reza Aswin. Kita akan membahas masalah yang banyak sekali diminta oleh para trader atau investor trader. Gimana sih cara recovery gitu. Tapi oke, sebelumnya kita tentu akan masuk ke disclaimer. Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah melakukan pengumpulan dana dari masyarakat untuk kepentingan trading atau investasi. Jadi bentuk apapun yang intinya menyuruh Anda untuk transfer atas nama Imperium Strategi dan Reza Aswin untuk keperluan investasi di media sosial, grup WhatsApp, atau Telegram itu adalah penipuan. Jangan pernah transfer. Baik, kita coba akan membahas masalah recovery atau pemulihan. Dalam trading, tentunya kita sering kepleset gitu loh. Gak mungkin yang namanya trader itu atau investor trader gak pernah merasakan rugi. Itu suatu hal yang mustahil gitu. Pasti mereka pernah melakukan suatu kesalahan. Permasalahannya adalah bukan kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita untuk bangkit kembali gitu. Tentunya banyak yang mengatakan ya udahlah gue udah trauma gitu. Gimana caranya supaya gue bisa percaya lagi sama ini bisnis gitu loh. Bapak dan Ibu perlu kita satu frekuensi di mana yang namanya trading itu adalah dagang. Kalau nggak untung ya rugi. Tetapi di akhir bulan atau dalam jangka waktu tertentu kita harus profit. Kalau kita rugi-rugi terus, tandanya memang ada beberapa yang harus kita perbaiki. Bukan bisnisnya yang salah, tetapi tentu kitanya yang mempunyai suatu kesalahan dalam melihat bisnis ini. Baik, semuanya ini tentunya untuk mencapai suatu namanya yang profit konsisten. Race bullshit yang namanya profit konsisten. Nggak pernah ada orang yang profit konsisten di bisnis ini. Ya itu adalah 90% orang mengatakan di bisnis ini seperti itu. Hanya 10% yang mengatakan bahwa kita bisa profit konsisten kok di bisnis ini. Masalahnya adalah kita bergaul sama orang yang 90% itu, mau nggak mau ya kita ikut sama mereka. Coba bisa bayangkan lah, kalau ada 10 orang penjahat, maka nomor 11 itu pasti kita. Karena kita bergaul sama mereka. Tapi pada saat kita bergaul dengan 5 orang konglomerat, kemungkinan besar nomor 6 adalah kita. Jadi jangan pernah salahkan bisnisnya. Yuk kita lihat dulu dari sudut yang lain. Apapun itu, kita pernah merasakan yang namanya cut loss besar-besaran, margin call, atau bahkan ditipu sama marketing konsultan atau mentor Anda sendiri. Kadang-kadang kita menyalahkan mereka, tapi intinya cuma satu. Bisa nggak kita recovery? Bisa nggak kita melakukan suatu pemulihan? Kalau kita berbicara masalah recovery, buat saya ada 2 sebenarnya recovery ini. Yang pertama itu adalah mental, mindset-nya, pola berpikir. Dan yang kedua baru recovery equity. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih mempunyai
tahapan recovery yang lainnya nanti kita akan coba diskusi. Tetapi yang menarik adalah bagaimana kita recovery mental kita atau pola pikir. Bapak dan Ibu, sebenarnya mudah sih. Kadang-kadang kita tidak bisa berdamai sama diri kita sendiri. Kita selalu mengatakan kita yang benar dan orang lain yang salah. Kita yang betul analisanya dan pasar yang salah. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Pada kenyataannya adalah kalau yang sudah ya sudah, bagaimana cara yang berikutnya. Nah, berdamai dengan diri sendiri ini yang sulit. Kenapa? Karena kita kepingin semuanya itu instan dan cepat. Kalau hari ini kita profit, kita senang. Pada saat kita loss, kita ingin mengembalikan loss dengan cepat juga. Padahal nggak semudah itu. Kadang-kadang kita masih mempunyai suatu konflik of interest di dalam diri kita sendiri. Bapak dan Ibu, yuk coba berdamai sama diri sendiri. Bahwa ya sudah. Kadang-kadang kita lupa pada saat kita menerima suatu yang namanya keuntungan, itu akan berbanding lurus dengan resikonya. Kalau kita mempunyai suatu peluang profit, maka kita juga pasti mempunyai peluang untuk loss. Alam sudah mengajarkan kok sama kita. Ada yang namanya pagi, ada yang namanya siang, ada yang namanya sore, ada yang namanya malam. Kalau kita jumlahin itu jumlahnya 4. Kalau ada siang ya pasti ada malam lah. Kalau ada laki pasti ada perempuan. Jadi kalau kita menerima suatu rezeki, itu akan satu paket dengan musibahnya. Jadi nggak usah dipikirin gitu loh. Kalau Anda mau terima peluang profitnya, Anda juga harus bersiap dengan risiko yang harus dihadapi. Jadi pada saat terjadi suatu risiko ya sudah. Gitu. Bagaimana kita bisa memperkecil risiko yang berikut? Coba damai deh sama diri sendiri. Nah setelah itu, setelah Anda sudah mulai tenang, lalu cobalah untuk berkonsultasi dengan orang yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kadang-kadang kita ini aneh. Pada saat kita jatuh, kita mencari orang-orang atau yang sepaham dengan kita. Ya agak sulit kalau seperti itu. Kita kadang-kadang tidak mau menerima suatu sudut pandang yang berbeda. Di dalam trading, kita tuh paling senang pada saat kita mengatakan bahwa harga ini naik dan kita buy. Ternyata harga ini turun. Kita nggak mau terima analisa atau apapun itu, konsultasi atau analisa dari orang lain yang mengatakan bahwa harga ini turun. Dan kadang-kadang kita akan skip dan kita cari lagi orang yang sependapat dengan kita. Konsultasi itu perlu, tapi gunakanlah suatu logika bahwa belum tentu mentor yang galak itu benar gitu. Kadang-kadang mentor yang galak itu kadang-kadang ya sebenarnya memang menutupi kelemahannya. Baik, dan pada saat yang lainnya tentunya kita harus mulai coba kembali belajar, masuk lagi ke demo account. Kadang-kadang kan kita nggak mau ya, kalau udah loss ya udah maunya baliknya cepet. Demo nggak ada adrenalinnya, nggak ada gregetnya gitu. Bapak dan Ibu, saya cuma mau kasih tahu satu, kita nih mau trading, kita nih mau bisnis, bukan cari gregetnya, bukan cari adrenalinnya. Dan kalau itu sampai terjadi, Anda mulai hati-hati karena Anda udah masuk ke suatu wilayah. Kalau Anda untung, itu Anda ketagihan, dan pada saat Anda loss, Anda penasaran. Oke, bukankah itu mulai masuk di ranah perjudian? Bapak dan Ibu, tentunya yang terakhir adalah ya ambillah keputusan. Mau diteruskan apa enggak? Menggunakan metode ini atau menggunakan metode yang lain? Menggunakan mentor yang ini atau pindah ke mentor yang lain? Jangan salahkan mentornya, karena pada saat kita loss itu, kita bukan bodoh dan mentornya juga nggak stupid. Mungkin karakternya nggak cocok, mungkin metodenya nggak cocok.
Dan kita juga lah yang memilih dia sebagai orang yang untuk kita bisa berkonsultasi. Jadi ya mau nggak mau, ya evaluasi aja. Dan yang sudah ya sudah, yang kedepannya akan bagaimana. Bukan bisnisnya yang buruk, tapi kadang-kadang kitalah yang suka melanggar sesuatu yang di luar jalur. Bapak dan Ibu, berikutnya adalah recovery equity. Nah, kalau kita berbicara recovery equity, jangan pernah berpikir instan. Kenapa? Karena market pun nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kalau Mas Adrian bilang, itu market itu kalau jalan, itu hanya bisa kita bilang kecenderungan. Ini harusnya naik, ya ngomong harus siapa? Nggak pernah ada yang ngomong harus. Jadi, yang terbaik adalah lakukan recovery ini pelan-pelan. Gitu. Kalau kita misalnya hari ini cut loss $1.000, gitu, ya jangan bilang hari ini juga kita harus masuk dan kita punya keuntungan $1.000. Kalau toh juga Tuhan mengizinkan itu, Anda mengatakan apa? Ya ini kan baru BEP, ya baru dapat $5, ya baru dapat $10, ya baru tetap aja nawar. Gitu. Jadi yuk pelan-pelan saja gitu loh kalau mau recovery. Hari ini rugi 1.000, ya udah bisa recovery-nya berapa? $50, ya udah besok lagi aja. Biarkan semuanya tenang, karena market yang mau ada penolakan kayak mau ada kena demand-nya kayak mau kena FIBO dan segala macam, ya Bapak dan Ibu, itu semuanya ada garis-garis hayal gitu. Kalau dia mau naik aja. Buktinya kalau mau dilihat yang namanya USD Japanese Yen itu semuanya dibobol gitu. Semuanya dilewati gitu. Dan hari ini ada di 136. Jadi $1 ya itu adalah 136. Ya. Kalau mau gunakan teknik apapun juga nge-sell gitu. Tapi karena dapetnya sell-nya dikit-dikit, coba Anda baik kan panjang dapetnya. Baik. Ya kalau udah salah ya udah jangan banyak bergerak dulu gitu. Oke, yang kedua tentunya kalau mau recovery equity ya harus disiplin gitu loh. Ya kita buat SOP-nya, kita buat suatu jurnal. Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita nih kalau melakukan sesuatu itu nggak pernah dibuat suatu rancangan ya. Kita nggak pernah membuat suatu trading plan, bahkan strategi trading itu nggak pernah dibuat. Semuanya ada ngumpul di otak kita, semuanya ngumpul di mata kita untuk melihat grafik. Apabila dia break sini langsung kita lakukan buy, tapi kalau dia turun nanti kita cut loss. Itu semudah itu bicaranya. Coba begitu break Anda bisa nggak cut loss? Nggak bisa gitu loh. Disiplin ini perlu gitu loh. Metode yang Anda pergunakan itu tentunya sudah Anda backtest dan Anda forward test. Kalau terjadi suatu kesalahan, ya jangan cepat-cepat mengubah suatu metode. Gitu. Itu sebabnya di forex ini yang pernah untung, ya dari uang kecil terus jadi orang besar, suruh ulangin lagi bisa nggak? Belum tentu bisa. Kenapa? Karena marketnya juga berbeda, pergerakannya juga berbeda, range-nya berbeda. Nggak akan semudah itu. Tapi situ bisa ya tanya aja. Yang punya broker dia nggak, kalau yang punya broker dia ya susah ya, tinggal ketik aja. Oke, dan yang terakhir adalah pergunakan strategi baru. Jadi kalau kita mau recovery equity, kadang-kadang kita harus punya suatu strategi yang baru. Di dalam kita berbisnis, itu mudah banget mengatakan bahwa jualan makanan ya udah pasti untung. Ya itu udah pasti. Tapi kalau strateginya salah, Anda bisa untung nggak? Enggak. Jadi mungkin kita pada saat kita loss juga kita mempunyai suatu strategi yang salah. Berapa banyak sih kita kena stop loss dan setelah itu harganya sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kita buy, kita kasih stop loss, kena stop lossnya, harganya balik lagi. Besoknya lagi kita buy, nggak kasih stop loss, harganya nggak balik-balik gitu loh. Jadi kadang-kadang kita harus mempunyai suatu strategi baru, kita harus belajar lagi. Kenapa? Karena sebenarnya ilmunya tuh udah cukup, cuman kitanya aja yang merasa kepingin mencari suatu metode yang paling terbaik di dunia ini. Kalau itu ada,
harusnya yang namanya BlackRock itu udah berhenti riset. Enggak, tuh mereka pasti punya divisi untuk masalah research and development untuk terus menggali menjadi lebih optimal. Kenapa? Karena semua pasti berubah. Nggak mungkin akan tetap terus, nggak mungkin. Satu yang terjadi tidak berubah yaitu adalah perubahan itu sendiri. Jadi ya mau tidak mau perubahan itu pasti terjadi. Ya pada saat kita mulai lagi dalam trading, yuk kita coba amankan gitu. Kalau kita udah profit, ya coba amankan. Ini kan kadang-kadang kita buy harga udah terbang gitu ya. Terus kita tidur, besoknya ada lagi di bawah, floating lagi, ribut lagi. Kok nggak sesuai dengan keadaan sih? Padahal itu kalau masih market ini berjalan, ya suka harganya aja, dia mau naik mau turun sesuai dengan fundamental atau teknikal. Coba kita lihat kemarin itu Dow Jones, Nasdaq semuanya terbang gitu. Oke, ada berita nggak? Nggak ada. The Fed mau naikin suku bunga, kok malah Dow Jones-nya terbang? Kok terjadi koreksi? Walaupun cuma sedikit. Apa ya koreksinya yang terjadi di indeks US dollar? Jangan coba untuk mencari itu semuanya. Kenapa? Karena yang namanya trading itu ada dua faktor yang saling mempengaruhi, yaitu fundamental dan teknikal. Kalau Om Ardi Murbini malah ditambahin satu lagi tuh, yang namanya sentimen market. Ini kan nggak bisa dipisah-pisahkan gitu loh. Ya jadi nggak ada yang pasti dong, Res. Kalau ini begini, dia ya itulah yang namanya ilmu ekonomi gitu loh. Semuanya pasti tidak pasti seperti ilmu pasti. Itu sebabnya yang namanya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam itu di universitas itu dipisahkan dari Fakultas Ekonomi. Yang satu mah 1 tambah 1 sama dengan 2, yang sebelah sini mah bisa beda lagi hasilnya, Bos. Kalau semuanya sama, ngapain ada Fakultas Ekonomi gitu loh. Bapak dan Ibu, cobalah kalau sudah profit, tolong amankan gitu loh. Mau itu mau ngamanin $5, $10, $100, $1.000, $10.000 US dollar, terserah gitu loh. Tapi coba amankan. Jadi ada TP dan ada stop profit pada saat Anda udah profit. Nah, yang gampang juga adalah gunakan ya teori korelasi lah. Kalau misalnya Anda lagi trading di safe haven, ya otomatis gitu loh. Kalau yang satunya sedang buy gold dengan catatan pasar memang sedang memilih safe haven, ya otomatis Anda USD Japanese Yen ya di sell dan USD Swiss franc itu juga di sell. Jadi pada saat harga ini sudah naik, biasanya ada pair-pair lain yang korelasi itu belum naik gitu ya, belum bergerak. Kita ambillah di situ. Bapak dan Ibu, ini adalah suatu hal yang kadang-kadang kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah mau gitu. Ini hanya suatu strategi di mana kalau kita nge-buy harga naik gitu ya, kita langsung mikir buy lagi nggak ya gitu. Bos, ngapain pusing-pusing ya? Ada nggak pair lain yang ini naik, ini belum naik gitu loh. Buy aja di situ gitu. Teori tentu kalau teori korelasi dan ini ada, kalau nggak salah ada di YouTube saya yang sebelumnya. Oke, jadi jangan biasakan kalau misalnya buy terus harga naik gitu udah nggak dipasang pengaman, lalu di screenshot gitu, dikirim, ditaruh di Facebook atau di Instagram gitu. Pertanyaan saya buat apa? Yang bagus adalah kasih pengaman baru screenshot, itu udah aman banget gitu. Jadi orang juga bisa melihat, oke, paling tidak memberikan sesuatu yang baik kepada sosial media bahwa saya memang baru posting setelah saya profit, tapi saya coba amankan. Itu kan memberikan suatu pemikiran yang baik buat orang lain gitu, dibandingkan dengan buy rapat-rapat atau sell rapat-rapat udah gitu di posting gitu. Tapi dia nggak pernah posting pada saat dia loss. Jangan pernah percaya dengan postingan kalau mereka nggak gunakan pengaman. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kata Pak Joshua, ngopinya kurang jauh.
Oke, nomor 3 adalah jangan coba-coba naikin volume trading ya. Jadi ini kan kebiasaan kita, kalau kita mau recovery itu biasanya 0,1 udah hajar aja jadi 0, lebih cepat. Bos, saya mau kasih tahu satu, ini adalah trading dan bukan perjudian. Jadi jangan coba, kalau bahasanya Pak Joshua, jangan coba dilipetin gitu. Tapi kalau bahasanya trader ya jangan martingale lah ya. Jangan didobelin volumenya, karena Anda naikkan volumenya, maka resikonya pun akan naik. Profit itu, peluang profit itu akan seimbang dengan resiko yang Anda akan hadapi. Jadi ya nggak perlulah Anda naikin volume, lebih baik carilah pair yang lain. Nah, kalau sudah mau recovery, nomor 4-nya itu adalah jangan coba-coba deh ngelihat balance gitu. Nah, balance-nya kan dulu kan ini kan, jadi kan ini adalah itu adalah suatu kebohongan yang pernah diajarkan kepada Anda dari marketing, konsultan, bahkan mentor Anda yang selalu mengatakan balance itu lebih penting dari equity. Buat saya balance itu adalah omong kosong gitu. Balance itu adalah suatu angka atau saldo sebelum kita trading. Begitu udah trading, yang benar tuh equity-nya yang kita lihat gitu. Balance mah nggak usah dilihat. Balance mau jadi 0 juga bodo amat. Kalau equity kita 2 miliar, itu yang terbaik. Tapi yang terjadi adalah selalu marketing, konsultan, dan mentor Anda mengatakan bahwa balance-nya gede nih, sayang nih gitu. Jadi Anda harus top up lagi. Bos, kalau mau top up ngapain? Ngapain repot-repot? Kalau mau top up mah udah aja cut loss semua, top up. Udah itu equity sama dengan balance. Itu jauh lebih baik dibandingkan Anda balance-nya 1 miliar tapi equity tinggal 2.000. Terus mau ngapain? Mau suruh top up, mau sampai kapan? Begitu di-cut semuanya, ya equity sama dengan balance. Sederhana banget kok sebenarnya. Jadi di bisnis ini hati-hati yang selalu membicarakan balance. Lupain ya namanya balance. Tapi kalau recovery kita harus selalu ingat kita setor uang pertama itu berapa gitu loh. Lupain yang namanya top up. Gitu loh. Cut semuanya, kita mulai lagi dari awal. Kita masukin uang berapa? 5.000, 1.000, 100, ya udah itu targetnya. Balik dulu modal, ya pelan-pelan gitu. Kalau kepingin cepet, ya harus belajar dengan baik. Cukup nggak money managementnya. Kenapa? Karena presentasi itu nggak pernah akan berubah selama Anda nggak pernah mau belajar. Jadi kalau kita nggak belajar nih, misalnya sebulan dapatnya 2%. Nah, kalau kita belajar lagi, kita dapatnya 4%. Tapi risikonya jangan sampai juga udah sampai di 10%, tapi resikonya juga ikut naik. Kita harus mengerti bahwa setiap kita profit 15%, maka resiko yang harus Anda tanggung biasanya 2-3 kali lipatnya. Sehingga 30-45%.